من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan program acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-21 dari surah Al-Ahzab, sebuah kaidah besar dari kaidah-kaidah Al-Quran yang menggariskan jalan hidup seorang mukmin dan mukminah, yang mengikatnya dengan tuntunan abadi yang membawa kebaikan sejati untuknya di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat nanti. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Terjemahan makna ayat, laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasul Allah, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharap Allah, takut kepada Allah, wal yawmal akhir, mengharap kebaikan di hari akhirat, takut menghadapi hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di segala keadaan. Ayat yang agung ini menjelaskan kepada kita semua jalan kehidupan. Dan ini kaidah tetap yang harusnya kita selalu memegangnya, bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala perbuatan beliau, segala ucapan beliau, apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau jelaskan secara nas, tersurat atau di dalam pemahaman yang tersirat, di dalam bahasa beliau, isyarat-isyarat beliau, ada suri tauladan yang merupakan pegangan bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan seorang muslim itu tetap aturannya, jelas tuntunannya. Di kondisi apapun, dia selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lebih dari 30 ayat dalam Al-Quran perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Digandengkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Dan ini menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ini, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas mereka punya pilihan lain. Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang wajibnya kita mengambil segala tuntunan Nabi, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti darinya.
Maka yang menjadi hal terpenting dalam kehidupan seorang mukmin adalah mencontoh dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti kecintaannya dengan mencontoh beliau, mengikuti beliau. Ya, kalau dia cinta kepada Rasulullah, harus diikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di ayat yang menjelaskan ujian cinta, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah kalau memang benar kalian itu cinta kepada Allah dan kalau benar kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Jadi kecintaan yang sebenarnya kepada Rasulullah adalah mengikuti jalan beliau, mengambil dari petunjuk beliau pada segala perkara, di segala keadaan. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, itulah yang kita lakukan. Apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi, maka kita tidak mengerjakannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tugasnya adalah menjelaskan segala kebaikan untuk umatnya. Tidak ada satu kebaikan pun untuk umat ini kecuali Nabi telah menjelaskannya, telah sempurna di dalam tuntunan beliau. Karena itu Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Iya. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Ya, kalau itu adalah sebuah kebaikan, pasti Nabi sudah mengajarkannya. Nabi sudah menerangkannya. Iya. Itu yang harusnya diingat oleh setiap muslim dan muslimah. Apa yang syah dari tuntunan Nabi, kita terima, kita jalankan. Apa yang Nabi tinggalkan, padahal beliau sanggup melakukannya, para sahabatnya juga sanggup untuk mengerjakannya, dan sebab hal tersebut ada di masa Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya, itu menunjukkan hal itu sengaja ditinggalkan oleh Nabi. Iya. Maka di sini pada petunjuk Nabi itu ada namanya hal yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itu yang dikatakan sebagai sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan. Dan ada sunnah yang sifatnya tarkiyah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, itu menunjukkan bukan hal yang disunnahkan. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah para sahabat untuk mengeluarkan makanan pokok di zakat fitri dalam bentuk makanan. Beliau tidak memerintah untuk mengeluarkannya dengan uang, tapi dalam bentuk makanan pokok. Padahal manusia perlu kepada uang, tapi Nabi perintah mengeluarkan dengan makanan, bukan dengan uang. Iya. Dan uang ada di masa Nabi. Tapi ketika Nabi tidak melakukannya, menunjukkan mengeluarkannya dengan uang bukan hal yang disunnahkan. Sunnahnya adalah kita mengeluarkan dengan makanan, bukan dengan uang. Itu contoh sederhana. Dan ini kaidah tetap berlaku di dalam banyak hal. Demikian pula di dalam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperingati kelahirannya, tidak mengadakan maulid tentangnya. Iya. Dan sebabnya ada di tengah Nabi, pada Nabi para sahabat. Ya, para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Nabi, paling membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan itu, tidak seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya. Maka dikata itu disunnahkan, maka Nabi pasti akan memberi contoh kepada para sahabatnya dan para sahabatnya akan melakukannya. Karena itulah mengambil dari petunjuk Nabi itu jangan dipahami kita baca sebuah sunnah, oh ini bagus kita kerjakan, kita ikuti Nabi. Tapi hal yang ditinggalkan oleh Nabi juga itu meninggalkannya itu bagian dari sunnah. Kita tidak mengerjakannya itu juga bagian dari sunnah. Karena itu dua ketentuannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang didatangkan oleh Rasul terimalah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dibawa yang dilarang oleh Rasulullah SAW hendaknya kalian berhenti darinya. Hendaknya kalian berhenti darinya. Maka kembali kepada kaidah tetap di ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada untuk kalian fi Rasulillah, pada Rasul Allah. Disebutkan dengan sifat beliau sebagai Rasul. Jadi yang diikuti, yang dituntunkan itu dikaitkan dengan sifatnya sebagai seorang Rasul. Iya, Nabi Muhammad SAW itu disifatkan dengan sifat-sifat pokoknya pada kenabian dan kerasulan. Nah itu dua sifat pokok yang harus kita kaitkan tuntunan dan syariatnya ke sana. Iya. Dan belakangan ini banyak orang yang salah memahami dan menampilkan Rasulullah SAW selain daripada hal yang terpentingnya yang merupakan pensifatan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kadang dia menyebut Nabi bahwa Nabi itu adalah seorang pebisnis ulung. Ada yang menyebut Nabi bahwa Nabi adalah seorang dokter. Nabi adalah seorang ahli strategi. Ya, walaupun sifat-sifat itu ada di dalam sebagian sunnahnya, beliau terangkan bagaimana kriteria bisnis yang bagus, sifat-sifat seorang pebisnis. Di kedokteran, beliau terangkan pokok-pokok dan dasar pengobatan yang digeluti di tengah manusia dan bermanfaat untuk mereka. Dan itu ada di dalam penjelasan Rasulullah SAW. Tapi Nabi itu tidak pernah memberikan rincian. Kalau seorang mau jualan bakso, cara bikin baksonya begini dan begitu. Kalau seorang misalnya dia bisnis di bidang properti, maka caranya harus begini dan begitu. Tidak ada rincian khusus, sebab beliau tidak diutus oleh Allah sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang kontraktor. Sebagaimana Nabi SAW tidak memberi resep, kalau sakit kepala minum ini, kalau sakit perut minum ini, kalau demam minum ini. Sebab beliau tidak diutus oleh Allah sebagai seorang dokter. Dia diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul. Rasul itu dari bukti kerasulan dan kenabian, beliau mampu menjelaskan hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Karena itu beliau terangkan pokok kedokteran itu apa, dasarnya yang semua ilmu kedokteran kembali kepadanya. Pokok di dalam bisnis itu apa, dalam muamalah yang merupakan sumber kebaikan di tengah manusia. Itu tugasnya Nabi dan Rasul menjelaskan. Iya. Dan sifat ini harus selalu kita tanamkan. Kita sifatkan Nabi dengan hal tersebut sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kesempurnaan. Disitulah kesempurnaan. Karena itu kalau ada yang mencelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, maka itu hanya membawa keburukan atas dirinya sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Rasul yang telah dijadikan siapa yang mencintainya maka dia akan mendapatkan kebaikan dan rahmat. Siapa yang membencinya pasti akan hancur dan binasa. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencelamu ya Nabi Muhammad, perkaranya akan terputus. Iya, cepat maupun lambat. Cepat maupun lambat. Rasulullah SAW telah dijadikan sebagai seorang yang selalu ditolong oleh Allah. Inna lanansuru rusulana
walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan selalu menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari ketiga kepala mempersaksikan. Bahkan Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad. Menunjukkan kehidupan beliau itu adalah hal yang besar di sisi Allah sehingga Allah bersumpah dengannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan untuk beliau bahwa siapa yang membencinya, siapa yang mengolok-oloknya, maka Allah sendiri yang akan mengurusi mereka. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan mencukupi engkau Nabi Muhammad dari orang yang mengolok-olok terhadapmu. Iya, karena itulah di dalam mengikuti dan mengambil petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pokok yang terbesar bagi umat Islam dan hujjah yang paling agung di dalam kehidupan mereka. Karena itu adanya orang-orang kafir yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat dari luasnya perkembangan Islam ini dan bagaimana Islam ini mewujudkan berbagai kebaikan di tengah manusia dan bagaimana syariat Islam ini dipeluk oleh banyak orang-orang Yahudi maupun Nasara. Mereka masuk berbondong-bondong ke dalam Islam sehingga membuat orang-orang kafir itu kehabisan akal, banyak mencari jalan-jalan yang tidak bersih sehingga sering kita temukan di masa ini celaan-celaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan hal yang aneh dan asing terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara, karena sebelumnya mereka sudah pernah membunuh para nabi dan para rasul. Mereka melakukan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Karena itu kalau kita kembali kepada kaidah ayat ini, ayat yang sangat agung sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Jadi Nabi itu dijadikan untuk diikuti. Suri tauladan pada ucapannya, pada perbuatannya, pada takrirnya, apa yang beliau tetapkan, pada apa-apa yang beliau sifatkan, apa-apa yang beliau isyaratkan. Ya, pada segala hal yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali di dalam perkara-perkara yang memang Nabi menyerahkan hal itu kepada umat Islam dari perkara dunia, maka itu lain lagi pembahasannya. Karena itu syah di dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebagian sahabat mentakbir pohon kurma. Takbir itu artinya dari kurma itu dihubungkan, dikawinkan supaya bisa berbuah dan menghasilkan buah yang bagus. Iya, maka Nabi waktu itu menyarankan mereka supaya melakukan begini dan begini. Dilakukan oleh para sahabat. Namun setelah itu pohon-pohon kurma tersebut tidak berhasil, gagal hasilnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih memahami tentang perkara dunia kalian. Tentang perkara dunia kalian. Jadi ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan masalah keduniaan. Itu Nabi terangkan bahwa kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Iya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi dan seorang Rasul itu telah jelas apa tugasnya dan apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau syariatkan. Karena itu para ulama di dalam memahami ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan bahwa asalnya yang datang dari Rasul itu wajib dilakukan. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan sunnahnya atau tidak wajibnya. Dan pendapat yang kedua ada yang mengatakan apa yang datang dari Nabi itu sunnah untuk diikutkan. Ya, sunnah untuk diikuti. Hingga ada dalil yang menunjukkan tentang kewajibannya. Dan ada yang merinci bahwa ini ayat terkait dengan urusan agama, itu adalah kewajiban. Adapun terkait dengan urusan dunia, itu adalah masuk di dalam hal-hal yang disunnahkan. Dan ini pembahasan-pembahasan di tengah para ulama menunjukkan bagaimana pengagungan mereka
di dalam mengikuti, mengambil suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di sini 3 sifat. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan Allah. Yarju, mengharap, bisa juga bermakna takut kepada Allah. Wal yawmal akhir, dan takut kepada hari akhirat. Sebab orang yang mengharap kepada Allah, takut kepada hari akhirat, itulah yang bersegera di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selalu terikat dengan sunnahnya, tidak mau terlepas darinya. Dia mengetahui bahwa di dalam sunnah itu terdapat kebahagiaannya dan kehidupannya. Karena itu subhanallah, di dalam tuntunan dan syariat dalam Islam ini kebahagiaan. Di dalamnya kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan apapun dari dunia ini yang semisal dengannya. Misalnya salat 5 waktu. Ini dari keajaiban dunia subhanallah. Ada sebuah ibadah yang disyariatkan, salat 5 waktu ini, yang seorang mukmin dan mukminah sangat berbahagia dengan salatnya. Kalau dia masuk di dalamnya, memahami arti salatnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dan dinilai dengan dunia dan segala isinya. Ini satu bentuk dari ibadah. Selain daripada ibadah-ibadah yang lainnya yang terkait dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepadanya, amalan-amalan hati, itu perkara-perkara yang agung di dalam syariat. Maka di dalam mengikuti Rasulullah, itu bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Dia mengingat Allah di segala keadaan, banyak berzikir, bersyukur, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua untuk menjadi pengikut-pengikut sejati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita semua bisa bersama beliau kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam.